Selamat pagi Ibu. Selamat pagi dok. Silakan duduk Ibu. Iya dok. Baik Ibu, perkenalkan saya Dokter Febri. Saya dokter yang menjaga klinik di pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Ibu? Kabar baik dok. Baik, ada yang bisa saya bantu Ibu? Begini dok, saya datang ke sini untuk memeriksakan keadaan saya dok. Baik Ibu, namun sebelum melakukan pemeriksaan Ibu, saya akan mengisi identitas Ibu terlebih dahulu ya. Baik dok. Nama Ibu siapa Ibu? Ibu Dinda dok. Ibu Dinda. Umur Ibu? 20 tahun dok. 20 tahun ya. Alamatnya Ibu sekarang di mana? Di Dayak dok. Di Daya ya. Boleh tahu pekerjaan Ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Baik Ibu, kalau boleh tahu apa keluhan utama yang Ibu rasakan? Begini dok, saya merasakan nyeri pada dada saya dok. Pada bagian dada ya Ibu. Iya dok. Kalau boleh tahu sejak kapan Ibu merasakan nyeri dada ini, atau sudah berapa lama Ibu merasakan nyeri dadanya? Sekitar seminggu yang lalu dok. Seminggu yang lalu ya. Apakah nyeri yang Ibu rasakan ini terus menerus atau hanya dirasakan kadang-kadang Ibu? Kadang-kadang dok. Kadang-kadang saja ya, tidak secara terus menerus begitu? Tidak dok. Baik. Bagaimana dengan ketika Ibu merasakan nyeri dada ini, apakah nyerinya ini menjalar atau terasa ke bagian tubuh yang lain seperti bagian tangan atau ke arah kaki atau di bagian dagu serta di bagian pundak juga Ibu merasakan nyeri saat merasakan nyeri dada ini? Biasa dok, kalau nyeri dada saya rasakan juga nyeri pada bagian kaki saya dok. Hanya pada bagian kaki. Ya. Kalau untuk tangan tidak ya Ibu? Tidak. Berarti saat Ibu merasakan nyeri hanya ke bagian kaki dirasakan juga nyerinya. Iya dok. Baik Ibu, di sini gejala lain yang Ibu rasakan selain nyeri dada Ibu, apakah Ibu merasakan jantung Ibu berdebar-debar, apakah Ibu merasakan sesak nafas, ataupun Ibu mengalami keringat? Saya merasakan sesak dok. Sesak ya. Iya dok. Selain itu Ibu pernah mengalami mual atau muntah serta nyeri pada bagian perut? Kadang-kadang dok saya merasakan mual dok. Kadang-kadang merasakan mual ya. Iya dok. Selain itu Ibu, apakah Ibu mengalami pembengkakan atau nyeri pada bagian ekstremitas serta mengalami pusing? Iya dok, saya mengalami nyeri dan ada pembengkakan pada ekstremitas saya dok. Baik Ibu. Selain itu, apakah badan Ibu terasa lemah atau lelah? Badan saya terasa lemah dok. Terasa lemah ya. Iya dok. Baik Ibu, apakah terlebih dahulu Ibu pernah merasakan keluhan yang sama dan gejala yang sama pernah Ibu alami sebelumnya? Iya pernah dok. Pernah ya. Iya dok. Lalu apakah di tempat tinggal Ibu atau di rumah Ibu ada keluarga Ibu atau di lingkungan Ibu yang merasakan keluhan yang sama seperti Ibu? Tidak ada dok. Tidak ada ya. Iya dok. Semua anggota Ibu tidak ada yang mengalami keluhan seperti Ibu ya, hanya Ibu saja? Iya dok. Oke, baik. Baik Ibu, dari informasi yang saya dapatkan dari Ibu, di sini keluhan utama yang Ibu rasakan yaitu nyeri pada bagian dada Ibu. Lalu Ibu mengalami nyeri dada ini sudah berlangsung selama 1 minggu ini ya Ibu. Dan di sini sifat nyeri yang Ibu rasakan pada bagian dada ini, Ibu rasakannya hanya kadang-kadang. Di sini juga nyeri yang Ibu rasakan pada bagian dada ini menjalar sampai ke bagian ekstremitas, yaitu pada bagian kaki Ibu ya. Iya dok. Dan gejala lain yang berhubungan dengan nyeri dada Ibu ini, Ibu merasakan sesak nafas, terus Ibu merasakan atau Ibu mengalami mual, Iya, dok. dan Ibu juga merasakan nyeri dan serta mengalami pembengkakan pada bagian ekstremitas Ibu. Iya, dok. Serta di sini Ibu merasakan badan Ibu lelah atau lemah. Dan juga Ibu memiliki riwayat penyakit sebelumnya, dan di sini juga Ibu tidak memiliki anggota keluarga atau di lingkungan Ibu yang memiliki penyakit yang sama seperti Ibu. Apakah benar seperti itu informasi yang sudah saya dapatkan dari Ibu? Iya dok. Baik Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi dok. Perkenalkan, saya Dokter Febri, saya dokter yang menjaga klinik di pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Ibu? Kabar baik dok. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu Ibu? Begini dok, saya datang untuk mengonsultasikan mengenai PJK saya dok. Penyakit jantung koroner ya Ibu? Iya dok. Baik Ibu.
Ibu. Namun sebelumnya saya akan mengisi data diri dari Ibu terlebih dahulu ya. Nama Ibu siapa? Ibu Syifa, Ibu Dok. Syifa. Usianya Ibu? 56 tahun. 56 tahun. Alamatnya di mana Ibu? Todopudi. Di Todopudi. Status perkawinannya Ibu? Sudah menikah. Sudah menikah. Pekerjaan sehari-hari Ibu sebagai apa? Ibu rumah tangga. Sebagai rumah tangga ya. Oke, baik Ibu. Terlebih dahulu, apakah Ibu sudah mengerti atau mengetahui apa itu PJK atau penyakit jantung koroner? Iya Dok, sedikit. Sedikit ya Ibu. Baik Ibu, PJK atau penyakit jantung koroner ini adalah sebuah kelainan atau penyakit pada pembuluh darah di jantung yang utama yaitu arteri koroner. Jadi pada arteri koroner Ibu ini terjadi penyumbatan atau penumpukan plak sehingga darah ataupun oksigen ke jantung ini berkurang ya Ibu. Nah di sini gejala dari PJK ini Ibu seperti Ibu mengalami nyeri dada. Nah nyeri dada ini bisa menjalar ke bahu Ibu, ke tangan, ke bagian leher ataupun dagu serta ke bagian punggung Ibu ya. Nah di sini apakah Ibu sudah mengetahui hal-hal apa atau faktor apa yang mengakibatkan Ibu mengidap PJK ini? Belum tahu Dok. Belum tahu ya. Nah di sini kita menggolongkan dua faktor yang dapat mengakibatkan Ibu mengalami penyakit jantung koroner ini Ibu, di mana faktor pertama yaitu faktor yang tidak bisa kita ubah atau unmodifiable risk factor ya Ibu. Dan yang pertama itu kita lihat dari jenis kelamin Ibu. Nah jenis kelamin ini yang lebih berisiko ini pada pria Ibu. Dan kita yang kedua kita lihat pada usia Ibu. Nah pada pria usia yang berisiko terkena penyakit jantung koroner ini di atas 45 tahun, sedangkan pada wanita di atas 55 tahun Ibu. Nah kita lihat dari data Ibu di sini Ibu berusia 56 tahun, di mana Ibu berisiko terkena PJK ini dan juga berisiko pada wanita yang sudah mengalami menopause. Dan di sini kita lihat juga pada riwayat kardiovaskuler sebelumnya. Apakah Ibu mengalami atau sudah memiliki riwayat kardiovaskuler sebelumnya Ibu? Iya Dok, pernah. Pernah ya. Dan juga kita melihat apakah ada riwayat kardiovaskuler atau riwayat yang sama pada anggota keluarga di rumah. Apakah ada Ibu? Ada Dok. Ada ya. Baik Ibu. Nah di sini faktor yang kedua kita melihat faktor risiko ini bisa kita ubah atau modifiable risk factor ya Ibu. Nah di sini salah satunya atau contoh yang pertama kita lihat yaitu pada pola hidup Ibu. Apakah Ibu perokok? Waktu muda pernah Dok. Waktu muda pernah merokok ya. Terus kita lihat juga pada kondisi Ibu, apakah Ibu mengalami hipertensi? Iya Dok. Mengalami hipertensi. Kita juga lihat apakah riwayat Ibu mengalami diabetes mellitus? Iya Dok. Iya. Baik, dan kita juga lihat pada dislipidemia atau pada riwayat kolesterol Ibu, apakah Ibu mengalaminya? Iya pernah Dok. Serta kita juga lihat pada keadaan tubuh Ibu, apakah Ibu mengalami obesitas? Iya Dok. Baik, nah di sini dari faktor yang sudah saya tanyakan tadi Ibu, faktor itu bisa kita ubah dengan mengubah pola hidup Ibu agar mengurangi terjadinya dampak buruk dari penyakit jantung koroner ini Ibu. Baik Ibu Syifa, apakah Ibu juga sudah mengerti atau mengetahui komplikasi dari penyakit jantung koroner ini? Belum Dok. Belum ya. Jadi komplikasi dari penyakit jantung koroner ini antara lain adanya penyakit cerebrovaskular atau penyakit yang terjadi pada pembuluh darah otak. Nah, penyakit ini dapat mengakibatkan pendarahan pada otak, peradangan, serta terjadinya stroke pada penderita penyakit jantung koroner ini ya. Selanjutnya ada juga penyakit pada hipertensi retinopati, di mana terjadinya kerusakan pada retina dan juga pada pembuluh darah di sekitar retina. Nah juga di sini adanya disfungsi dari ventrikel kiri atau kegagalan fungsi dari ventrikel kiri jantung Ibu. Ada juga dari congestive heart failure atau kegagalan jantung. Ada juga penyakit yaitu chronic kidney disease atau penyakit pada ginjal yang kronik, di mana mengakibatkan hipertensi neuropati atau terjadinya kerusakan pada saraf-saraf pada ginjal Ibu. Ada juga albuminaria atau produksi protein pada albumin yang berlebihan pada urin ya Ibu. Dan juga ada penyakit dari peripheral artery disease atau penyakit pada arteri perifer yang dapat mengakibatkan intermittent claudication atau nyeri akibat sirkulasi darah yang tidak lancar ya Ibu.
Baik Ibu Syifa, setelah Ibu mengerti pengertian dari PJK, dari gejala-gejala apa saja yang ditimbulkan dari PJK, faktor risiko serta komplikasi dari PJK, Ibu juga harus mengetahui apa saja penata laksanaan terhadap pasien yang mengalami PJK atau penyakit jantung koroner ini, Ibu. Yang pertama yaitu kita lakukan farmakologis atau terapi pemberian obat-obatan kepada pasien PJK sesuai dengan dosis setiap pasien. Juga kita sertai dengan obat-obatan dalam mengobati faktor risiko lainnya seperti adanya hipertensi, diabetes mellitus, serta dislipidemia atau adanya riwayat kolesterol pada pasien PJK ini. Yang kedua yaitu kita lakukan penyusunan diet. Di sini kita lakukan penyusunan menu diet kepada pasien dan juga kita perhatikan secara baik-baik pada faktor risikonya, seperti kita lakukan diet garam pada pasien yang mengalami faktor risiko seperti hipertensi. Juga kita lakukan diet kalori pada pasien yang mengalami obesitas. Pun penata laksanaan yang ketiga, Ibu, kita lakukan penentuan, yaitu kita lakukan pengubahan di pola hidup pada pasien atau gaya hidup pada pasien. Seperti pada pasien yang dulunya merokok, kita tekankan agar pasien wajib untuk berhenti merokok, serta kita minta pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang mengoptimalkan kesehatan pasien seperti berolahraga dan juga beristirahat yang cukup. Apakah dari penjelasan saya dari awal hingga sampai penelaksanaan ini, apakah Ibu Syifa mengerti dan apakah Ibu Syifa memiliki pertanyaan, Ibu? Baik dok, sudah saya mengerti dan sudah cukup dok. Baik Ibu, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga Ibu tetap dalam keadaan yang sehat dan gaya hidup Ibu bisa menjadi gaya hidup yang lebih sehat lagi ke depannya, Ibu. Dan juga Ibu teratur dalam meminum obat. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih dok. Di sini saya akan melakukan penulisan resep obat untuk pasien hipertensi. Nah, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu bagian-bagian dari kertas penulisan resep ini. Nah, di sini pada bagian inskripsio kita lihat dimulai dari bagian atas surat hingga pada bagian penulisan atau yang tertera huruf R ini, di mana pada bahasa Latin huruf R ini artinya resep atau ambillah. Nah, di sini juga kita lihat pada bagian akhir atau bagian bawah dari kertas penulisan resep ini ada bagian pro, di mana di situ kita tuliskan nama, usia sampai alamat dari pasien. Di sini kita tuliskan nama pasien yaitu Nyonya Syifa. Usia Nyonya Syifa yaitu 26 tahun, serta alamat Nyonya Syifa yaitu di Sudiang. Setelah itu kita menuliskan bagian dari preskripsio, di mana kita tuliskan nama obat, dosis atau sediaan obat, serta jumlah obat yang akan kita berikan. Nah, di sini kita akan berikan obat hipertensi yaitu captopril. Kita tulis lengkap nama obat, captopril. Dan kita tulis di sini dosis atau sediaan obat yaitu 12,5 mg. Dan kita tulis nomor serta diikuti dengan tulisan angka Romawi menunjukkan bahwa jumlah dari obat yang akan kita berikan. Jumlah obat yang kita berikan yaitu 30, sehingga kita menuliskan dalam angka Romawi X 3 kali. Selanjutnya, kita akan menulis bagian signature dengan diawali dengan huruf S, dan kita tuliskan di sini berapa kali obat ini diberikan atau akan diminum oleh pasien dalam sehari. Di sini kita akan memberikan atau meresepkan dengan 3 kali sehari. Setelah itu, bagian subskripsio dengan kita garis di bagian bawah resep, dan pada ujung garis ini kita berikan paraf. Tanda dari subskripsio ini bahwa batas penulisan resep obat pada captopril ini hanya sampai di sini. Contohnya